Di suatu hari yang dingin saat perjalanan pulang ke rumah, saya tersandung pada sebuah dompet tergeletak di jalan. Saya memungutnya dan membuka isi dompet untuk melihat kalau ada kartu identitas pemilik dompet ini, supaya saya dapat menghubungi pemiliknya dan mengembalikannya. Ternyata di dalam dompet itu hanya berisi uang $3 dan sebuah surat kumal yang sepertinya sudah ada di sana sejak lama. Amplopnya berwarna biru muda yang sudah pudar, dengan gambar bunga kecil di ujung kanan atas. Dan satu-satunya yang terbaca di atasnya adalah alamat pengirimnya. Saya membuka surat itu, berharap bisa menemukan beberapa petunjuk. Lalu saya melihat tanggalnya. Ternyata surat itu sudah ditulis hampir 60 tahun lalu. Surat cinta yang begitu indah, sekaligus sedih, yang memberitahu penerimanya yang bernama Michael bahwa penulisnya tidak dapat menemuinya lagi karena larangan ibunya. Meski begitu, ia menulis bahwa dia akan selalu mencintainya. Tertanda di bawahnya, Hannah. Saya merasa terdorong untuk menelusuri pemilik dompet melalui alamat pengirimnya. Ketika saya telepon alamat yang ada, saya mendapat jawaban bahwa penghuni rumah tersebut telah membeli rumah ini dari keluarga yang memiliki anak perempuan yang bernama Hannah, tapi itu 30 tahun yang lalu. Seingatnya beberapa belas tahun yang lewat, Hannah menempatkan ibunya di sebuah panti wereda. Jika Anda menghubungi mereka, mungkin mereka bisa melacak anak perempuannya, katanya. Dia memberi saya nama dan nomor telepon sebuah panti wereda, kemudian saya menghubungi nomor itu. Pegawai panti mengatakan kepada saya bahwa ibu tua itu telah lama meninggal, tapi mereka memiliki nomor telepon rumah di mana ibu tua dan Hannah pernah tinggal. Saya mengucapkan terima kasih dan menelepon alamat rumah yang diberikan. Wanita yang di rumah Hannah menjawab dan menjelaskan bahwa Hannah sendiri sekarang sudah tua dan juga tinggal di panti wereda tersebut. Pikirku dalam hati, mengapa saya hanya karena ingin menemukan pemilik dompet yang hanya memiliki $3 dan sebuah surat yang usianya sudah hampir 60 tahun, saya harus merepotkan diri. Meski begitu, saya tetap terdorong untuk menelpon panti wereda di mana Hannah tinggal. Dan orang yang menjawab telepon saya di panti memberitahu bahwa Hannah memang tinggal di panti itu. Meskipun sudah pukul 10 malam, saya bertanya, apakah bisa saya datang untuk menemuinya? Baiklah, katanya ragu-ragu. Jika Anda sempat, Anda akan bertemu dia di ruang tengah sedang menonton televisi. Saya pun segera pergi ke panti wereda. Perawat jaga malam dan seorang penjaga menemani saya naik ke lantai 3 di gedung besar tersebut. Di ruang tengah, perawat memperkenalkanku pada Hannah. Dia adalah seorang perempuan tua yang manis, berambut perak dan memiliki senyum hangat dan matanya berbinar. Saya memberitahunya tentang dompet yang saya temukan dan menunjukkan padanya surat cinta yang lusuh itu. Begitu melihat amplop tersebut, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Nak, ini adalah surat terakhir yang pernah saya buat untuk Michael." Dia memalingkan muka sejenak, kemudian berkata dengan lembut, "Saya sangat mencintainya. Tapi saat itu saya berusia 16 tahun. Dan ibu saya merasa saya terlalu muda untuk berhubungan dengannya." Michael Goldstein adalah orang yang sangat luar biasa. Jika Anda menemukan dia, katakan padanya bahwa saya sering memikirkannya. Dan katakan padanya, aku masih mencintainya. Anda tahu, katanya sambil tersenyum saat air mata mulai mengembang di matanya. Saya tidak pernah menikah. Kurasa tidak ada yang sesempurna Michael. Saya mengucapkan terima kasih sudah menerima saya dan berpamitan pulang pada Hannah sambil mengucapkan selamat tinggal. Saya naik lift turun ke lantai 1. Saat saya berdiri di dekat pintu, penjaga di sana bertanya, "Apakah wanita tua itu sudah membantu Anda?" Kukatakan padanya bahwa dia telah memberi saya petunjuk. Setidaknya sekarang saya punya nama belakang keluarga pemilik dompet itu. Tapi saya pikir saya akan beristirahat dulu beberapa hari.
Saya telah menghabiskan waktu sehari penuh yang cukup melelahkan untuk mencari pemilik dompet ini. Saya mengeluarkan dompet kulit sederhana berwarna coklat dengan lapis berwarna merah di bagian dalamnya. Saat penjaga melihatnya, ia berkata, "Hei, tunggu sebentar. Itu dompet Mr. Goldstein." Saya sangat mengenalinya. Dia selalu saja kehilangan dompetnya. Aku sudah menemukannya setidaknya 3 kali di aula. "Siapa Mr. Goldstein?" tanyaku dengan hati mulai bergetar. "Iya, dia salah satu penghuni panti ini, tinggal di lantai 8. Itu pasti dompetnya. Dia pasti telah kehilangan dompetnya ketika berjalan-jalan." Saya mengucapkan terima kasih pada penjaga tersebut dan segera berlari kembali ke kantor perawat. Aku memberitahunya apa yang dikatakan penjaga tadi. Kami kembali ke lift dan naik. Saya berdoa agar Mr. Goldstein belum tidur dan masih bangun. Di lantai 8, kami pergi ke satu-satunya ruangan yang lampunya masih menyala, dan ada seorang pria tua yang masih terlihat tampan sedang membaca buku. Perawat itu menghampirinya dan bertanya, apakah dia telah kehilangan dompetnya. Mr. Goldstein mendengar kaget, meletakkan tangannya di saku belakangnya dan berkata, "Oh, iya, dompetku hilang. Tuan yang baik ini telah menemukan dompetmu, dan kami mau pastikan apakah dompet itu milikmu." Aku menyerahkan dompet Mr. Goldstein, dan ketika dia menerimanya, dia tersenyum lega berkata, "Ya, itu dia. Pasti jatuh dari saku bus yang tadi. Aku ingin memberi Anda hadiah," katanya. "Tidak, terima kasih," kataku. "Tapi saya harus memberitahumu sesuatu. Saya telah membaca surat itu, dengan harapan bisa menemukan siapa pemilik dompet itu." Senyum di wajahnya tiba-tiba lenyap. "Anda membaca surat ini?" "Iya, dengan membacanya, saya rasa saya tahu di mana Hana berada." "Hana? Kamu tahu di mana dia berada? Bagaimana dengannya? Apakah dia masih secantik dulu?" "Ya, dia baik-baik saja. Sama cantiknya seperti saat Anda mengenalnya," kataku pelan. Orang tua itu tersenyum penuh harap dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia berada? Aku ingin menelponnya besok." Dia meraih tanganku dan berkata, "Anda tahu, aku begitu cinta pada gadis itu. Ketika aku menerima surat itu dulu, rasanya hidupku berakhir. Aku tidak pernah menikah. Kurasa aku tidak pernah berhenti mencintainya sepanjang hidupku." "Mr. Goldstein, ikutlah denganku," kataku. Kami naik lift ke lantai 3. Lorong-lorongnya gelap dan hanya 1 atau 2 lampu kecil yang menyala di ruang tengah, tempat Hana duduk sendirian menonton televisi. Perawat itu mendekatinya. "Hana," katanya lembut sambil menunjuk Michael yang bersamaku, menunggu di ambang pintu. "Anda kenal orang ini?" Dia menyesuaikan kacamatanya, menatap beberapa saat, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Michael berkata pelan sambil berbisik, "Hana, ini Michael. Apakah kamu ingat aku?" Dia tersentak. "Michael, saya tidak percaya. Michaelku." Dia berjalan pelan ke arahnya, dan mereka berpelukan erat. Perawat dan aku meninggalkan mereka dengan mata basah. "Lihatlah," kata perawat manis itu. "Lihatlah bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perencana, dan Penyayang bekerja. Jika itu yang diinginkannya, maka apa yang akan terjadi, terjadilah." Waktu begitu lambat bagi mereka yang menanti. Begitu cepat bagi mereka yang takut. Begitu lama bagi mereka yang berduka. Begitu pendek bagi mereka yang bersuka cita. Tapi bagi mereka mencinta, waktu itu abadi.